Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat untuk kita semua. Hari ini bersama saya kembali Rahmat Akbari dalam acara Suara UM Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Luar biasa, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Mbak Cantik, salah satu owners madu yang ada di Provinsi Jambi. Namanya Mbak Lela Chandra. Assalamualaikum, selamat pagi, semangat pagi. Asik. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Mbak udah hadir untuk bersama-sama kita di sini, hadir di podcast Suara Om Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan tentunya sesuai dengan tema kita pada siang hari yang berbahagia ini, yaitu setetes madu berjuta manfaat. Asik Mbak ya. Tema ini kita ambil melalui pemikiran yang cukup panjang pertapaannya. 2 hari 2 malam ini. Semua tim disuruh mikir. Baik, tentunya penasaran apa saja yang akan kita bahas di podcast kali ini bersama Mbak Lela Chandra tentunya. Sebelumnya kita berikan kesempatan dulu kepada beliau untuk memberikan opening statementnya pada kesempatan hari yang berbahagia. Silakan. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat pagi. walaupun di COVID ini. Asik. Apapun yang terjadi di COVID ini, kita harus tetap bisa keluar dari zona ini. Nah, itu dia. Oke. Perkenalkan, saya owner dari Rumah Madu Hutan Jambi. Brand kami Madu CLB. Kami berkompeni yaitu PT Cipta Lebah Berkah. Oke. Sedikit aja. Oke. Mulai nge-branding madu ini yaitu dari madu hutan, dulunya dari tahun 2008. Dari harga madu yang hanya 7.500, di mana kesadaran masyarakat untuk sehat dengan meminum madu itu masih kurang sekali, rendah ya? sangat rendah sekali. Sampai sekarang pun masih kurang ya? Masih kurang. Itu. Oke, Mbak Lela Chandra, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwasanya beliau salah satu owners perusahaan yang bergerak di bidang madu tentunya yang ada di Jambi juga, dan tentunya penasaran kenapa harus Mbak Lela Chandra yang kita hadirkan di sini. Saya kasih tahu sama teman-teman semua bahwasanya beliau adalah salah satu penggiat madu pertama yang ada di Jambi. Mbak Lela boleh cerita sedikit kenapa awal mulanya, bagaimana Mbak Lela itu bisa terjun di dunia madu itu sendiri, Mbak Lela? Apakah memang ada, mohon maaf, mungkin ada turunan dari keluarga dan lain sebagainya, atau memang hobi dengan lebah itu sendiri, atau bagaimana? Silakan Mbak. Kalau dibilang kepepet enggak. Biasa kan orang mau mulai bisnis tuh Karena kepepet ya. Kalau dibilang kepepet sih enggak kepepet. Awal mulanya itu memang membantu adik minta tolong dicarikan. Dan ternyata ketika kita carikan, ditaruh di belakang rumah itu, di dapur itu banyak sekali. Ada satu hari itu, 1 bulan itu kita bisa dapat 24 ton. Wow. 24 ton? Pada saat itu Okay. ya, di tahun-tahun di bawah tahun 2010. Oke. Kemudian kepikir sama kita berdua sama suami, kenapa nggak kita brand aja gitu kan? Ini kan hasil hutan, hasil tanah dari Jambi asli ya. Sedangkan Jambi pada saat itu kan belum ada ciri khasnya oleh ya. Oke. Kayak pempek, kayak kerupuk, itu semua kan dari Palembang. Benar. Gitu kan. Nah, coba kita brand ini bisa jadi oleh khas Jambi. Pada saat itu memang kita konsepnya oleh-oleh. Oleh-oleh ya. Nah, tapi kemudian berjalan waktu di tahun 2016, kemudian semenjak bagasi berbayar ya. Iya. Sudah mulai berkurang, itu nggak bisa lagi dibilang oleh-oleh karena orang mikir kalau mau beli bawa ke bagasi harus ada angkanya ya. Kalau dulu itu bisa orang beli untuk oleh-oleh tuh berapa botol gitu, satu lusin. Kita kan dulu ada paket-paketnya tuh, satu kotak itu ada 6, ada 12. Jadi yang pembeli untuk oleh-oleh bisa bagi-bagi ke keluarga. Itu pada saat itu. Nah, untungnya kita dari tahun 2010 tuh udah online. Pada saat itu memang online nggak semarak seperti ini ya. Waktu itu hanya mengandalkan Facebook dan ada website. Oke. Nah, websitenya itu pun baru jalan 2 bulan, orangnya lari. Close lah akhirnya. Kembali lagi ke Facebook. Facebook lagi ya. Iya.
Artinya pemasaran Mbak Lela itu sendiri sudah mulai berangsur mulai dari sejak tahun 2008 itu sendiri ya, baik offline maupun online. Nah, saya mau tanya dulu nih sebelum saya masuk ke pemasaran sama Mbak Lela nih. Kandungan-kandungan apa saja yang ada di madu itu, karena sesuai dengan tema kita ini setetes madu berjuta manfaat. Manfaatnya untuk siapa ini? Nah, jadi Bang gini, ada dua cara, ada dua manfaat dari madu ini. Satu buat menjaga kesehatan untuk hari-hari. Kedua untuk penyembuhan ya, pemulihan. Jadi untuk kita untuk stamina, untuk menjaga kesehatan itu nggak bisa hari ini kita minum langsung sehat. Sehat ya, oke. Langsung ini berefek bahwa nanti besok total flu, wah aku udah minum madu taunya tapi masih kena flu. Masih kena ya. Nggak bisa. Jadi madu ini adalah sesuatu yang berasal dari alami, natural, bukan kimia. Bukan kimia. Berbeda dengan obat-obatan kimia itu dia hanya sesaat kan. Nanti kita kan dosis sekian habis, jam sekian habis harus sudah minum lagi. Nah, sedangkan madu itu kalau untuk menjaga kesehatan itu harus rutin. Sehari itu bisa 2 kali. 2 kali 1 hari ya. Ya. Satu hari itu bisa kita minum 2 kali sebelum tidur sama bangun tidur. Setelah bangun tidur. Efektifnya itu 3 sendok makan. Nah, dampaknya nanti bisa kita bedakan ketika kita belum minum madu nih dengan besok kita minum madu. Kita kan kadang kan tidur pakai AC atau kipas angin. Bangun tidur tuh kadang kan badan tuh payah, payah istilahnya, aduh pegel, sakit-sakit. Nah itu nanti akan terasa ketika besok kita minum madu, bangun pagi itu ringan terasa. Ada perubahan ya? Pasti itu Bang, ringan banget badan kita itu. Nah sedangkan untuk penyembuhan ya, itu nggak bisa minum 1 gelas langsung sehat. Pasti ada dianya. Kalau untuk ada madu ini step-stepnya ya. Nanti ada puncaknya. Terkadang nih ada dulu saudara sakit, dianya lumpuh. Jadi kalau sudah minum madu itu sakit gitu kan. Nah, nanti sampai titik terakhir atas itu kalau yang namanya natural seperti ini, dia bakalan puncak sakitnya nanti baru berangsur-angsur turun ya. Turun seperti itu. Yang saya tangkap di sini ada proses penyembuhan, ada juga untuk kesehatan kita sendiri tentunya. Nah, saya mau tanya di sini, Mbak Lela bisa berbicara seperti itu, apakah memang itu berdasarkan penelitian ataupun uji lab Mbak Lela itu sendiri atau bagaimana ini? Terjadi pada diri sendiri. Ya, jadi testimoninya di diri kita sendiri. Memang dulu saya pekerja sebelum usaha ini 2008. Itu yang namanya penyakit aku tuh gampang sekali. Ya pegel lah. Berarti Mbak Lela sebelumnya itu termasuk yang memiliki imunitas tubuh yang sangat-sangat rendah ya? Iya, kalau boleh dikatakan penyakitan lah. Asma Bang. Orang makan durian, saya hanya bisa nonton orang makan durian. Kalau sekarang jadilah ya. Iya, kalau sekarang ayo makan durian gitu. Berarti salah satu manfaat daripada madu itu sendiri menguatkan imunitas tubuh kita ya. Benar, tapi dengan catatan Bang, ketika kita untuk imun, untuk istilahnya menjaga kesehatan itu nggak bisa sekali minum, harus setiap hari rutin ya. Rutinitas, kontinuitasnya itu. Jadi secara tidak langsung nanti antibodi kita tuh terbentuk sendiri. Itu saya dan anak-anak keluarga ya seperti itulah, alhamdulillah. Ketika anak saya kemarin sempat Desember kena DBD, panasnya tinggi tapi trombosit stabil. Jadi nggak ada istilahnya cuman nggak ngedrop dia. Nggak ada ngedrop gitu. Jadi gimana caranya nurunin panasnya aja itu kan kita juga. Jadi karena dianya imunnya udah terjaga, tiap hari itu rutin harus wajib itu. Kita balik ke produknya Mbak Lela ini sendiri. Tentunya sudah memiliki lisensi tersendiri ya dari MUI maupun dari BP POM ya. Dan juga tantangan apa yang menurut Mbak Lela ada saat ini tuh, khususnya dari pengembangan ataupun usaha madu ini sendiri yang ada khususnya di situasi pandemi COVID-19 saat ini, Mbak? Kalau tantangannya kita kemarin di tahun 2020 justru memang grafik
omset memang naik Bang Roket. Justru naik ya? Ya, bisa dibilang 100%. Wow. Namun sekarang, nah kita kan memang namanya dinamika kan, bisnis itu dinamika, terus tidak bisa stabil kan. Pasti ada masanya turun naik, pasti ada tantangannya. Setiap tahun pasti ada tantangannya. Nah, kata orang kan bilang gini, di masa pandemi ini madu tuh paling enak jualan, kan. Padahal nggak seperti itu. Nah, tantangan kita sekarang ini kita harus keluar dari zona nyamannya, tidak di komoditi aja. Kita harus bisa bermain, berinovasi, membuat produk turunan dari madu. Lebih kreatif lagi ya. Iya, harus inovasi. Oke, sebentar saya potong sebentar. Mbak Lela bicara masalah produk turunan. Produk turunan dari madu itu sendiri yang ada di CLB itu apa saja nih, Mbak? Kalau untuk saat ini kita ada B-Power. B-Power yang mana? Boleh saya pegang? Ya, ini ya? Ya, di B-Power. Oke, nah B-Power itu perpaduan antara madu akasia dengan B-pollen. B-pollennya dari sawit, kita panen sendiri B-pollennya sama royal jelly gitu. Jadi itu kalau untuk selama ini sih udah testimoni, ada yang kena dampak papar COVID, minum itu setelah 4 hari itu uji swab lagi negatif. Minum B-pollen ini tadi ya? Karena dia B-pollen itu kan proteinnya tinggi, Bang. Ya, terus kalau royal jelly itu memang memperbaikin saraf-saraf kita. Itu royal jelly sangat bagus sekali kalau kayak orang kena ginjal, itu sangat baik. Cuman karena kita bermain masih di minuman bridge, kita nggak boleh mengklaim. Nah, nggak boleh mengklaim bahwa harus kita tulis di situ berkhasiat ini, berkhasiat itu nggak boleh. Iya. Karena itu harus ada uji lab tersendiri ya untuk ada klaim demikian. Kemudian selain daripada yang saya lihat di sini ada B-Power itu ada lemon madu, kebetulan nggak dibawa lemon madu, kemudian ada produk turunan kita lagi madu sarang honeycomb panjang. Iya, stok lagi habis belum dibawa. Kayak papan gitu deh. Iya, nanti ada masa saya kepingin review sama Bang Akbari sama Supis sama Bang Helmi, kita makan rebutan. Bang Helmi udah pernah tuh makan honeycomb tuh. Dia nikmat sendiri. Nanti kita kasih surprise sendiri nih oleh Mbak ownersnya untuk memberikan review kepada pemirsa yang menyaksikan tentunya terhadap produk daripada CLB itu sendiri. Salah satu produk unggulan ya, Mbak ya? Iya. Dan alhamdulillah itu salah satu produk turunan yang best seller itu. Best seller ya. Iya. Mbak Lela ya. Dari madu tentunya banyak sekali yang sudah Mbak Lela jalani, pengalaman-pengalaman yang sudah Mbak Lela alami terkait dengan pengembangan usaha madu itu sendiri. Nah, yang berikut yang boleh mungkin pemirsa menyaksikan ini untuk berbagi informasi dari Mbak Lela itu sendiri. Mungkin Kak, ada nggak kira-kira dari BUMN kah atau dari swasta kah atau dari mana-mana saja yang memberikan support ataupun memberikan masukan tersendiri terhadap perkembangan daripada usaha madu Mbak Lela ini sendiri, Mbak? Ya, alhamdulillah sejauh ini kita disupport sama PLN Peduli. Wih, tahun 2019 saya ngikutin ini ya, jadi binaan BI juga. Pada saat itu di coaching, kalau dari BI kita dapat binaannya 6 bulan di coaching, dikasih ilmu, disuruh keluar dari zona nyaman. Kemudian di tahun 2019 itu juga saya ada buat mini wisata edukasi. Alhamdulillah disupport sama PLN. Di 2021 juga disupport, di 2020 disupport, di 2021 juga disupport. Saya mau catat di sini ya, mini usaha edukasi. Yang Mbak maksudkan di sini mungkin bisa cerita lebih detail lagi tentang ya bahasa mini usaha edukasi ini, karena saya belum menangkap secara menyeluruh nih apa ini? Bentuknya bagaimana ini? Bentuknya tuh wisata. Saya waktu itu kan ada konsep, kita pengen buka wisata edukasi itu yang gede dalam jumlah eman. Tapi kita kan, saya pikir ini saya
kalau mau nunggu uang 2M itu nggak bakalan turun Bang gitu kan. Udah yang penting melangkah dulu lah ya kan. Saya coba buat mininya di rumah saya sendiri. Saya bilang sama suami apapun yang terjadi soal berhasil atau gagal itu urusan nanti. Yang penting kita kan bergerak dulu. Coba dulu, berusaha dulu. Alhamdulillah diberi Allah jalan itu, dapat binaan dari PLN Peduli. Pada saat itu saya dapat kucuran dana 25 juta. Kami setting lah tempat rumah itu jadi tempat wisata edukasi. Alhamdulillah jalan Bang di 2019 itu, di November itu. Ya ini kami tuh sasarannya PAUD, TK, SD, SMP, SMA, sampai pun anak-anak magang pun yang dari universitas pun kita terima gitu kan. Nah di tahun 2020 Maret itu kena COVID, stop dulu kan, nggak boleh. Akhirnya waiting list tuh 32 sekolah. Sampai hari ini belum kita jalan. Masih tercancel semua itu ya? Masih. Cuman untuk diklat, untuk belajar pelatihan perlebahan dan untuk produksi madu kita jalan gitu. Oke, sangat menarik sekali tentunya pemirsa. Beliau selain memberikan melakukan usaha perkembangan madu itu sendiri, memberikan manfaat, tentunya juga memberikan edukasi juga bagi masyarakat bahwasanya betul-betul banyak manfaat yang didapat dari mengkonsumsi madu itu sendiri. Saya menangkapnya Mbak Lela ini sangat-sangat brilian ya. Selain menyebarluaskan manfaat madu itu sendiri, dia langsung menstimulan anak-anak dari PAUD bahwasanya madu itu sangat-sangat bermanfaat ya. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Mbak Lela ya. Baik, Mbak Lela, kita tadi udah masuk ke support dari berbagai pihak. Dalam hal ini langsung saja Mbak Lela sebut bahwasanya Bank Indonesia dan juga PLN. Seperti kita tahu, Bank Indonesia dan juga PLN merupakan badan usaha milik negara yang sangat-sangat mempunyai standarisasi tersendiri tentunya untuk mengucurkan dana CSR dan lain sebagainya. Dan tentunya tidak diragukan lagi dong kualitas daripada CLB itu sendiri, karena itu tadi mungkin melalui seleksi-seleksi tersendiri dan alhamdulillah bisa terpenuhi, bisa dibilang anak angkat lah ya. Iya, benar betul Mbak. Menjadi anak angkat PLN. Nah, baik, saya lanjutkan. Ada nggak perubahan yang signifikan setelah Mbak Lela menjadi anak angkat dari Badan Usaha Milik Negara ini sendiri, khususnya dalam hal pemasaran mungkin Mbak? Kalau ya dari itu Bang. Sebelum dan sesudah menjadi anak angkat ini. Kalau sebelumnya, nanti nangis saya cerita. Enggak apa-apa. Jadi sempat waktu itu pemasaran saya kan agak, karena kita belum ada misalnya kondisi setelah bagasi berbayar, oleh-oleh toko oleh-oleh otomatis menurun, dan kita tidak bisa lagi bermain di oleh-oleh. Nah, keluar dari situ kemudian di pasar lokal di Jambi ya, kita bicara untuk lokal Jambi, banyak minimarket yang tutup gitu. Kemudian untungnya masih kita bertahan itu dari online itu ya. Online ya. Nah, jadi akhirnya kami ambil kesimpulan, udahlah itu tadi kan buka wisata edukasi itu, sekalian kita mau bikin satu pintu aja lah pemasaran kita, di orang belanja ke sini, karena saya memikir dalam suatu hari itu aja satu pasti ada yang datang, walaupun Abang tahu sendiri kan tempatnya ujung sekali kan. Nah dari situ saya belajar satu itu, jadi makanya saya kadang kasih motivasi ke kawan-kawan ya, yang ingin istilahnya berusaha tuh, saya bilang satu itu, misalnya kamu laku satu itu jangan kamu rasanya berkecil hati, tidak bersyukur. Harusnya dari satu itulah kita bisa bersyukur bahwa nanti bakalan ada satu yang lain ya. Iya Bang, menjadi 2, menjadi 3, menjadi 10 dari situ. Nah makanya saya buka wisata edukasi itu. Dengan adanya wisata edukasi itu, anak-anak datang ke situ belajar, bawa orang tua kan sambil belajar juga, mau beli madu juga yang asli, madu yang benar dan baik itu bagaimana sih minumnya, gitu kan. Nah jadi sebelum terjadi COVID itu
pemasaran kami di lokal itu alhamdulillah udah jalan. Oke. Dari manfaat dari wisata edukasi itu. Nah, wisata edukasi itu tersebut kan disokong sama PLN. Oke. Ya, itulah manfaatnya. Tapi sebelumnya itu saya itu Bang terus terang Iya, ada iya. satu market nasional waktu itu kan kita bangga betul ya bisa masuk ke market nasional itu kan. Oke. Ternyata pembayarannya 6 bulan. Terus nadi kita itu rasanya sudah mau diputus gimana gitu. Nah dari situlah kami belajar, Oke. kami bikin satu pintu dan ternyata ketika COVID kita close tidak ada dulu wisata edukasi. Hari itu pas waktu itu dinyatakan Indonesia terpapar COVID. Oke. Saya bilang ini orang kenapa datang rame betul ke sini? Udah berhenti sampai sampel tinggal setengah botol itu pun udah dibeli aja kata dia. Oke. Saya bilang kenapa? Artinya sangat bermanfaat ya. Iya, ternyata orang udah mati ketakutan kan ada COVID itu kan. Oh, saya bilang begini tuh rupanya. Ya itulah perjalanannya Bang gitu. Sebelum dan sesudah kami ada pembinaan. Artinya Oke, artinya sangat-sangat banyak manfaat yang didapat setelah Mbak Lelanya sendiri menjadi anak angkatnya dari PLN. Pemirsa, banyak sekali tentunya yang akan kita bahas lagi, kita akan tanya, kita akan ulik-ulik lagi bersama Mbak Lela Chandra, owners daripada Madu Hutan Jambi atau CLB. Tetap jangan kemana-mana, tetap saksikan karena setelah sesuatu yang akan lewat ini kita akan kembali lagi. Tetap bersama saya Ramada Gori dan Mbak Lela Chandra. Masih bersama saya Rahman Akbari dan masih bersama bintang tamu kita Mbak Lela Chandra, owners rumah Madu Hutan Jambi, dan tentunya masih di Suara Jambi, siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi. Dan di sini kami akan kembali memberikan pertanyaan kepada Mbak Lela Chandra tentunya terkait dengan madu, enggak terkait dengan sepatu ya. Canda kali. Ya. Baik, Mbak Lela Chandra, saya mau sharing nih sedikit ya di situasi dan kondisi saat ini. Tentunya juga masyarakat kita di kalangan tertentu ya. Saya sering dengar dan bagian dari teman saya juga beberapa itu mengkonsumsi madu luar. Saya nggak sebut mereknya, madu dari negara mana, jenis madunya apa saya nggak sebut. Yang pasti mereka sangat-sangat bisa dikatakan sangat percaya sekali dengan madu luar itu sendiri. Sementara kita kan punya madu juga nih. Nah, menurut Mbak Lela sendiri apa sebenarnya beda dari madu yang didatangkan dari luar negeri itu sendiri dengan madu yang ada di sini? Apa pembedanya? Apakah menurut Mbak Lela ini baik atau bagaimana sih, Mbak? Oke. Agak ini ya Bang, pertanyaannya sedikit membuka rahasia sesuatu. Asik, nggak apa-apa, kita harus buka-bukaan di sini. Iya, yang masyarakat Indonesia mungkin nggak tahu selama ini ya. Oke. Sebaiknya kita kan ada semboyan kita yang cinta produk lokal. Asik. Ya kan? Yeah. Terus kalau di Sprindak itu I love Indonesia. Okay. I love produk Indonesia. Okay. Nah, balik lagi tadi kata Bang Akbar tadi bilang sepatu. Jadi nyambung itu kan. Gimana kan sepatu-sepatu yang kayak Nike, bermerek ya. Bermerek itu ya. Buatnya di Tangerang. Okay. Terus nanti dioper ke bener. Amerika, balik ke Indonesia itu bisa jutaan. Nah, lisensinya ya. Seperti itu juga lah di Indonesia sama sebenarnya dengan madu tadi ya. Madu Indonesia nanti dikirim ke luar. Ada daerah tertentu, kemudian dari daerah tertentu ini
nanti dioper lagi ke daerah yang satu, ke negara yang satu, kemudian baru nanti ke negara yang katanya madunya paling bagus, paling baik. Nah, begitu nanti di sana diproses lagi dengan madu yang sesuai dengan standar mereka. Udah itu baru dikeluarkan lagi, baru dikasih merek-merek mereka. Tuh. Apa mau dicontohin, Bang? boleh. Tapi jangan disebut mereknya ya. Gimana contohnya gimana nih, Pak? Karena saya belajar dari ini terkait dengan pasar kita gitu kan. Kami kan punya tim untuk pemasaran keluar. Keluar mancanegara. Jadi dari situ kita belajar bahwa pasar kita ini nanti ngopernya dari Indonesia ini ke Singapura. Dari Singapura ini bisa jadi nanti ngopernya ke Italia. Dari Italia itu nanti diproses, kemudian baru nanti sampai ke Saudi. Di Saudi itu nanti mereka proses lagi madu yang standar mereka, baru keluar nanti namanya madu Yaman, madu-madu yang dari Arab katanya yang mahal itu. Sebenarnya madu dari Indonesia juga. Sebentar. Saya potong sedikit nih. Mbak Lela kan pemasaran Mbak Lela sendiri kan sudah diberi bocoran bahwasanya selain ke dalam negeri sudah keluar juga nih, udah disebut tadi kan berbagai negara. Nah, apakah mungkin produknya Mbak Lela ini ketika nyampe di suatu negara berubah merek nih? Mungkin aja. Kenapa tidak? Udah gitu terjadi. Ya? Sudah terjadi. Sudah jalan Bang gitu. Jadi kita udah jalan selama ini ke Malaysia. Malaysia itu rutin. Kemarin terakhir belum jadi ngirim di sebelum Lebaran, berapa hari mau Lebaran mereka PO ternyata nggak bisa lagi pengiriman, udah close kan. Nah itu kita biasa kadang ngirim 300 kilo. Sebentar, saya mau potong dulu nih Mbak. Karena Mbak Lela yang jawabnya santai sekali nih. Nih, kan ini mereknya udah jelas nih, branding Mbak nih, CLB kan, dikirim keluar di salah satu negara, terus diolah sama mereka, terus diganti sama merek mereka sendiri dengan lisensi mereka sendiri, standarisasi mereka sendiri. Mbak yang punya merek merasa santuy seperti itu apa nggak sakit atau gimana gitu? Kita jadi itu dalam kapasitas mereka beli dengan kita tonase. Jadi kita ada dua, retail dan untuk pabrik. Jadi kalau untuk pabrik ini, untuk industri ini, mereka partai gede tonase. Tapi kalau untuk retail ya udah kita bikin seperti ini. Intinya kami tetap mempertahankan bagaimana brand kita tetap harus ada. Brand kita harus tetap berkibar gitu kan. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada partai gede kita bisa jual paket gede, cuman di packagingnya itu tetap PT Cipta Alba Berkahnya tetap gitu. Dan mereka pun nanti ketika mereka nge-branding mereka akan bikin di situ turunannya ya, lisensi dari kita pasti diproduksi oleh PT Cipta Alba Berkah untuk PT mereka. Itu pasti ada di label mereka. Artinya sebenarnya madu-madu yang menjadi kebanggaan beberapa masyarakat tertentu itu mengkonsumsi madu-madu luar itu sendiri sebenarnya mindset mereka aja bahwasanya sudah mempercayai produk tertentu menurut mereka lebih baik dari yang ada di Jambi, nggak sadar ternyata madu Jambi sendiri udah terbang ke sana. Benar Pak. Jadi sebenarnya yang selama ini terjadi seperti itu circle-nya. Kembali lagi ke masyarakat ya, itu balik lagi ke dengan sugesti. Kayak kemarin saya juga barusan ngobrol sama ada tamu dari Jakarta. Mereka bilang saya biasanya minum madunya dari madu Yaman, begini bagus begini. Saya bilang, padahal saya tahu prosesnya itu madu itu bagaimana. Nah terakhir setelah dia minum madu kita, terus dia confirm sama kita, Bu, madunya kok lain ya Bu dengan madu yang kita minum dari Yaman itu, kok enakan madunya dari Ibu? Ya kalau memang enakan dari madu saya ya mendingan kita beli yang produk lokal aja Mas daripada produk luar kan seperti itu. Harganya lebih terjangkau kan daripada harga dari luar gitu. Mereka jual 400 gram itu 200.000. Benar. Sedangkan kita 400 gram bisa udah dapat 79.000 udah dapat gitu. Artinya pemirsa
seperti yang disampaikan oleh Mbak Lela tadi, kita harus benar-benar mencintai produk lokal, cintai produk-produk dalam negeri. Karena pada prinsipnya produk-produk alam, khususnya madu itu sendiri yang ada di luar sana sebenarnya itu madu kita sendiri, Mbak. Mungkin memang sebagian mereka adalah madu mereka, tapi tidak sedikit juga madu-madu yang ada di Indonesia dikirim ke sana, di branding, diolah-olah, bikin standarisasi mereka pakai, langsung dilempar lagi ke sini dengan harga yang tidak membumi lagi ya. Ya seperti sepatu itulah ya. Seperti jersey gitu kan. Padahal di Bandung Cibaduyut. Benar sekali. Dan Mbak Lela, saya mau tanya pemasaran madu Mbak Lela itu sendiri nih. Selain tentunya dipasarkan di provinsi kita, di provinsi Jambi ini sendiri, tentunya di Indonesia juga sudah mungkin kemana-mana nih. Mbak Lela, pemasarannya kalau boleh disebutkan di sini untuk pemirsa yang menyaksikan, mungkin untuk berkunjung ke offline-nya di mana, ada stand-nya mungkin, ada tempatnya mungkin, silakan, ataupun di online-nya di mana saja bisa kita kunjungi untuk mencari tahu tentang produk kita ini sendiri, Mbak. Oke. Kalau kita di online, kita ada Instagram kita, Rumah Madu Hutan Jambi. Nanti di bio data itu ada WA, atau kalau enggak kita ke website langsung, ada toko kita di website maduclb.com. Tinggal klik aja, itu gampang sekali. Kemudian kalau yang di offline, kita ada di swalayan-swalayan di Jambi, kita ada nyebar toko-toko muslim. Kemudian ada langsung ke lokasi kita juga bisa. Alamatnya di mana tuh, Mbak? Di Pasir Putih. Rumah Madu Hutan Jambi, Jalan Adi Sucipto nomor 14B, RT 7, Kelurahan Pasir Putih. Oke. Artinya pemasaran Mbak Lela itu sendiri, madu CLB ini sendiri sudah go internasional ya, Mbak ya? Kalau boleh tahu nih, udah berapa negara nih yang sudah pernah mencicipi madu ini sendiri, Mbak? Atau awal kita branding pernah dulu dibawa pameran ke Bali. Oke. Dan di sana ternyata turis asing itu orang Swedia yang senang. Swedia, oke. Ya, sampai masuk koran lokal di Bali pada tahun 2019. Nah, kalau sekarang ini pasar kita ada Singapura dan Malaysia. Kalau Malaysia itu kulturnya beda lagi. Nah, jadi bercerita tentang pasar luar, itu kulturnya beda-beda juga. Sama seperti kayak kayu manis ya kan? Kalau kayu manis tuh Timur Tengah modelnya kayak gimana, Eropa modelnya gimana. Nah, yang di madu juga seperti itu. Kalau yang Malaysia itu mereka pernah nih kejadian, saya waktu di awal kirim dia mintanya yang bergas berbusah gitu kan, rawhani namanya kan. Nah, saya kirim, kemudian dikirim lagi, minta kirim lagi, terus dikirimin sama tim saya madunya yang memang kualitas ekspor, kadar air 17%. Udah nyampe pengiriman ke Malaysia itu kan 1 bulan, Bang. Nyampe di sana mereka minta ditukar, nggak mau terima deh ini katanya, maunya yang bergas, yang berbusa. Nah, jadi ada kultur-kultur juga yang mesti kita lihat ketika kita memasarkan madu di luar Indonesia gitu. Jadi dipertanyakan dulu dengan mereka, spek mereka tuh maunya kayak gimana sih madunya gitu. Yang jelas standar kita seperti ini. Gitu. Kalau memang ada yang bisa kita penuhi bisa, tapi kalau enggak ya enggak bisa gitu. Itu sih, Bang. Kemudian pertanyaan berikutnya yang udah mengarah-arah terakhir nih, Mbak. Mbak Lela, ya sejauh ini yang pernah dilakukan oleh Mbak Lela sendiri, khususnya di penjualan ya, terbesar ya, pernah kirim kemana dan berapa banyak? Terbesar Singapura 60 ton per tahun. Wah, sudah kurang keras suaranya. Singapura 60 ton per tahun. 60 ton per tahun. Nah, itu dia, madu Jambi sudah ada di Singapura sana, 60 ton per tahun. Nunggu juga
juga nih ada kabar juga kemarin ada bayar dari Batam juga lagi nunggu juga infonya ke Singapura lagi. Berapa banyak? Nah ini belum tahu, lagi nunggu kabar lagi nih. Gitu. Yang bentar, itu yang 60 ton per tahun itu di tahun berapa itu? Tahun ini. Tahun 2021 ini? Iya. Belum habis 2021 ini loh. Berarti belum per tahun ini, baru setengah tahun ini. Masih ada kemungkinan lebih dari 60 ton ya? Iya, kan perjanjiannya seperti itu, tapi bisa lebih. Aku, Bang Helmi, ingat-ingat di halaman beliau nih. Mandi gitu. Baik pemirsa, Suara OM Jambi sangat asik, tentunya banyak sekali manfaat daripada ilmu yang kita dapatkan bersama owners daripada Rumah Madu Hutan Jambi, Mbak Lela Chandra di Suara OM Jambi siaran udara Universitas Muhammadiyah Jambi hari ini. Dan tentunya Mbak Lela, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan pada kesempatan hari yang berbahagia ini untuk pemirsa kita yang menyaksikan podcast Suara OM Jambi. Silakan Mbak. Oke, saya mengajak masyarakat seluruh Jambi dan seluruh Indonesia untuk selalu minum madu agar sehat. Kampanye kami untuk saat ini seperti itu, karena memang tidak bisa dipungkirin, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Itu ya. Sedikit saja ya, bahwasanya kita mari mengkonsumsi madu tentunya untuk kesehatan kita, bahwasanya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Sesuai dengan tema kita adalah setetes madu berjuta manfaat. Baik pemirsa, terima kasih tentunya untuk kebersamaan kita pada kesempatan hari yang berbahagia ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah ucapan, salah perilaku kami selama melaksanakan podcast Suara OM Jambi pada kesempatan hari yang berbahagia ini, Suara Universitas Muhammadiyah Jambi. Untuk itu saya Rahmat Akbari, saya Chandra Lela, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.